Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Di sore hari ini, mitra muslim dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali ya dalam program Safari Ramadan. Tepatnya kita berada di Pondok Pesantren Super Tahfidz yang berada di Gang Belimbing nomor 77 di Tambak Sawah, tepatnya di Waru Sidoarjo. Ada mungkin yang sudah mengenal ataupun juga bisa lebih kenal lagi, dicari ataupun juga browsing Super Tahfidz gitu ya. Yang hari ini pun hadir para santri maupun juga santriwati gitu ya dari Pondok Pesantren Super Tahfidz. Saya ingin menyapa adik-adik, gimana kabarnya? Halo adik-adik, sehat semua? Oke, oke, insya Allah sehat semua. Masih puasa semua hari ini? Masih ya, alhamdulillah. Dan tadi juga Bapak dan Ibu mitra muslim dimanapun Anda berada, tadi juga sudah ada berkaitan dengan munakosa dan lain sebagainya, termasuk juga berbagai acara rangkaian dalam acara spesial Nuzulul Quran, termasuk juga milad perdana Pondok Pesantren Super Tahfidz. Di sore hari ini, Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah, kita akan mengenal bersama lebih dekat berkaitan dengan metode Super Tahfidz, di mana bersama dengan narasumber kita di sore hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Super Tahfidz Indonesia ya, yakni Ustadz Muhammad Marzuki Ihsan. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Oke, boleh digunakan mic-nya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya sore hari ini. Ya, alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah, semakin berkah dengan hujan yang turun sore hari ini insyaallah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Mitra muslim di lokasi acara ini sedang turun hujan dan saya bersama dengan para hafidh hafidhoh gitu ya di Super Tahfidz yang tadi juga sudah berkaitan dengan menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Yang sore hari ini Bapak dan Ibu yang mendengarkan siaran kita mungkin ingin lebih kenal. Mungkin boleh di awal dikenalkan dulu Ustadz berkaitan dengan Pondok Pesantren Super Tahfidz ini. Ini pertama kali milad hari ini Ustadz atau seperti apa? Sedikit dulu Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pondok Pesantren Super Tahfidz ini sudah berjalan selama 1 tahun. Sudah 1 tahun, alhamdulillah ya. Jadi ini adalah santri perdana kita, tidak banyak, ada 6 orang, alhamdulillah. Karena tempat kita masih sangat terbatas. Jadi keterbatasan ini tidak menyurutkan kita untuk mengadakan kegiatan tahfidz Al-Quran, walaupun tempat terbatas, kita akan terus lanjutkan. Mudah-mudahan dengan kesungguhan anak-anak ini dan juga guru-guru kedepannya bisa menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit informasi Bapak dan Ibu mitra muslim, ini karena memang masih proses pembangunan Ustadz ya, dan kita doakan bersama semoga pembangunan Pondok Pesantren Super Tahfidz ini Allah mudahkan, Allah lancarkan dan bisa nantinya bisa menampung semakin banyak santri gitu ya. Di sini terdengar setiap sore hari para santri yang murojaah gitu ya, termasuk juga mungkin putra putri Bapak dan Ibu yang ingin dititipkan, yang nantinya akan dilatih bersama dengan Ustadz Muhammad Marzuki Ihsan agar menjadi hafidh hafidhoh tentunya. Bisa nanti langsung bisa dicari ya informasinya berkaitan dengan Super Tahfidz gitu ya, yang kita doakan bersama semoga pembangunan pondok pesantren ini bisa berjalan dengan lancar dan Allah mudahkan, Allah kuatkan semuanya. Nah Ustadz, berkaitan dengan tema kita di sore hari ini berkaitan dengan pengenalan metode Super Tahfidz. Ini juga para orang tua yang mungkin sangat ingin sekali ya, banyak orang tua yang punya cita-cita Ustadz ya, anak-anaknya menjadi hafidh-hafidhoh, menjadi penghafal Al-Quran. Tapi di sisi lain juga penting para orang tua itu ada pola asuh yang benar atau parentingnya ini yang benar. Ustadz monggo mungkin memberikan pencerahan kepada semuanya berkaitan dengan pengenalan metode Super Tahfidz dan juga pencerahan berkaitan dengan metode parenting yang tepat. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Untuk menghafal Al-Quran
ini kan sesuatu yang mulia. Semua orang sangat menginginkan supaya anaknya itu bisa hafal Al-Quran. Makanya kita dapati saat ini di masyarakat banyak sekali para wali murid yang berbondong-bondong mengantarkan anaknya di sekolah-sekolah yang berbasis tahfidz Al-Quran. Hal ini sesuatu yang bagus menurut saya, karena syiar Quran menjadi semakin kelihatan ya, semakin bertambah, semakin bagus. Tetapi perlu diketahui ada beberapa fakta yang fakta itu sebetulnya sangat aneh ya menurut saya. Bagaimana anehnya itu? Anehnya begini. Sebetulnya yang ingin menghafalkan Al-Quran itu anaknya ataukah orang tuanya? Nah, ini harus kita garis bawahi. Sebetulnya yang ingin menghafal Al-Quran itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Anaknya yang dipaksa untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, sehingga ketika anak tidak punya motivasi, tidak punya kemauan untuk menghafalkan Al-Quran, tetapi dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan tahfidz Al-Quran, ini juga memberikan masalah kepada lembaga tersebut. Makanya kalau anak kurang berminat untuk menghafalkan Al-Quran, ya tentunya hasilnya jangan terlalu diharapkan berlebihan gitu ya. Maka yang paling penting bagi saya itu bukan menghafalnya sebetulnya, tetapi bagaimana kita bisa melahirkan minat anak supaya senang dulu dengan Al-Quran. Ini yang saya maksudkan. Sebab apa? Jika anak sudah senang dengan Al-Quran, sudah minat dengan Al-Quran, nggak pakai metode juga bisa hafal. Tetapi secanggih apapun metodenya, seandainya memang anaknya nggak minat dengan Al-Quran, dengan tahfidz Al-Quran, dipaksa bagaimanapun tetap tidak bisa mau menghafal. Ini masalahnya yang saya dapati di masyarakat, gitu ya. Oleh sebab itu akhirnya saya membuat testimoni, ya. Testimoni saya ketika itu di Malaysia, saya mendirikan lembaga pendidikan mulai tahun 2004 sampai tahun 2014-2015. Hasilnya barulah kemudian saya bawa pulang ke Indonesia ini, saya namakan dengan Super Tahfidz. Namanya positive learning. Apa itu positive learning? Positive learning itu adalah bagaimana caranya kita untuk memberikan ataupun memperbanyak hal-hal yang positif di dalam diri anak. Jadi jangan dulu kita berpikir supaya anak-anak itu mau menghafal, supaya anak-anak itu menjadi anak yang soleh, itu kemudian itu. Yang paling penting bagaimana supaya anak itu dekat sama orang tuanya. Bagaimana supaya anak itu dekat sama gurunya. Itu dulu. Jadi yang kita bangun adalah komunikasi. Hubungan yang kuat antara anak sama orang tua. Kalau anak sudah mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tuanya, maka apapun yang akan disampaikan oleh orang tuanya, anak mesti ikut. Kalau anak ataupun anak murid ya ataupun santri dekat sama gurunya, maka apapun yang disampaikan oleh gurunya, santri akan ikut. Jadi kita ini kadang-kadang keliru, yang kita paksakan justru hasilnya, tapi prosesnya itu kita lupakan. Jadi contoh misalkan kita mau menanam pohon ya, jagung misalnya, ingin hasilnya bagus, tapi tanahnya nggak kita suburkan, itu tidak bisa. Kita bagaimanapun mencari benih dari Amerika misalkan, import ya, bawa benih terbaik, bawa ke Indonesia. Sampai di Indonesia ternyata ditanam, nggak tumbuh. Kenapa? Tanahnya nggak subur. Jadi yang kita suburkan apa? Tanahnya dulu disuburkan. Kalau anak-anak hatinya dulu yang disuburkan. Kalau anak-anak hatinya itu subur, ya nggak usah disuruh, ngafal sendiri dia. Nggak pakai metode bisa hafal. Kita mendapati begitu banyak anak-anak di dunia ini, metodenya apa coba? Nggak pakai metode, tapi semuanya bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka sangat rapat sama orang tuanya. Nah ini yang saya katakan, bagaimana teknisnya, bagaimana tekniknya supaya anak-anak itu mempunyai hubungan yang dekat sama guru,
hubungannya dekat sama orang tua, itu yang akan kita bahas. Jadi pada sore hari ini poinnya itu ada 3. Ya, saya persingkat. Yang pertama namanya penghargaan. Yang kedua namanya teladan. Yang ketiga namanya doa. Jadi 3 hal ini yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Kalau saya ngisi pelatihan dimanapun, baik itu di Indonesia ataupun di Malaysia, saya sampaikan bahwasanya cara menyuburkan hati anak itu dengan 3 hal ini. Apa yang pertama? Penghargaan. Penghargaan ini begini, contoh. Dulu ketika saya membuat testimoni, membuat kajian, saya dapati masyarakat di sana, bukan di sini ya, bukan di Indonesia, di sana, atau barangkali di sini juga sama dengan yang di sana. Masyarakat di sana, di tempat saya ya, di tempat yang saya tinggal, tidak semuanya loh, di tempat di mana saya tinggal di sana dulu, itu kalau anak melakukan sebuah kesalahan, ya itu mendapatkan hukuman. Tetapi kalau anak melakukan kebaikan ataupun melakukan sesuatu hal-hal yang positif, itu kurang mendapatkan penghargaan. Dan ini ternyata lebih sangat mencolok. Jumlahnya sangat mencolok. Lebih banyak kita itu memperhatikan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Sampai suatu ketika saya mendapati begini, ada wali murid itu mengantarkan anaknya di sekolah yang sangat mahal. Anaknya 4 orang. Dulu saya mengajar di sekolah itu. Itu anaknya kalau liburan di rumah ngapain? Lihat TV aja, nonton TV. Kalau sekarang mungkin gadget aja, TV aja. Pokoknya malas dia. Sholat ya malas, ngaji ya malas. Ya. Akhirnya orang tuanya kebingungan. Dipukul sudah, dihukum segala macam sudah, tetapi dampaknya tidak begitu signifikan. Datanglah beliau kepada saya katakan, cobalah sekarang ini kita memberikan penghargaan terhadap kebaikan anak kita. Sekecil apapun. Contohnya apa Ustadz? Ya apapun, sekecil apapun itu kita berikan penghargaan. Beliau ketika itu tidak mau menerima. Kenapa? Ya karena mustahil lah. Mau dipukul aja nggak ada perubahan kok. Masa dikasih penghargaan sekecil itu bisa berubah kan begitu. Nah saya sendiri sudah praktek berkali-kali itu. Anak-anak di pondok itu, ketika dulu di Malaysia saya buat pondok. Anak di pondok itu saya pukul, itu perubahannya cuma 20%. Dipukul itu dengan pukulan itu. Kemudian saya naikkan dengan denda. Denda itu bisa naik cuma 40%. Tapi begitu kita kasih penghargaan itu bisa berubah sampai 70%. Nah ini yang ingin saya rubah. Penghargaan itu adalah sesuatu hal yang positif. Jadi kalau ada teori carrot and stick. Carrot itu adalah penghargaan. Jadi kita memperbanyak hal-hal yang bersifat baik dalam diri anak kita. Anak sudah mau sekolah, anak sudah mau mengaji, anak sudah mau makan sendiri, itu kita hargai. Kadang-kadang hal itu sepertinya remeh ya, sangat remeh. Saya pernah ngisi pelatihan di Sedati sini, di daerah sini, di Sedati Sidoarjo. Ada seorang ibu itu sampai saya panggil kontraktor. Kenapa? Karena saking seringnya pindah kota. Gara-gara kota ini sama anaknya. Kemudian nggak cocok sekolahnya, pindah kota yang kedua sama anaknya lagi, ya sekolah itu nggak cocok sampai kota ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ketemu sama saya sampaikan seperti itu nggak percaya. Katanya apa? Anak saya Ustadz sudah saya hukum dengan segala macam hukuman. Saya masukkan kamar mandi, saya bak mandi, saya bonto diikat itu, sudah segalanya sudah, tidak memberikan dampak yang signifikan. Masa hanya dengan perkataan bisa? Saya bilang apa? Ya nggak tahu. Setahu saya seperti itu. Saya juga bertahun-tahun mendirikan lembaga pendidikan itu, yang saya hadapi paling susah itu mendisiplinkan anak, membangun karakter anak. Membuat sekolah gampang, yang susah itu adalah membangun anak-anak yang soleh. Itu yang susah itu. Ngajar gampang, dalam kelas selesai. Tapi mendidik sangat susah. Ini pakemnya bagaimana? Ini harus kita cari. Makanya saya fokuskan bagaimana caranya kita supaya anak-anak itu dekat dengan guru, dekat sama orang tua itu, yaitu dengan apa? Dengan penghargaan. Dengan penghargaan banyak, dengan kata-kata, karena dengan hadiah dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dekat. Hubungan anak sama guru dekat. Anak sama orang tua juga dekat.
Setelah itu ibu ini praktek, yang bapak tadi juga praktek. Hasilnya Masya Allah bisa berubah, ya, bisa berubah sangat luar biasa sekali anak-anaknya. Kemudian yang kedua, setelah penghargaan itu kita sebagai orang tua, sebagai guru juga harus memberikan teladan. Teladan ini konsepnya begini, ketika Nabi Ibrahim mau merubah kaumnya ya untuk melaksanakan perintah sholat, maka Nabi Ibrahim bukannya menyuruh orang dulu. Tetapi Nabi Ibrahim justru minta tolong kepada Allah supaya Nabi Ibrahim dululah yang pertama kali mendirikan sholat itu. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa, yang mampu mendirikan sholat. Jadi kita kalau merubah orang itu tidak bisa dengan menyuruh. Tetapi harus dengan contoh dan teladan. Ini yang paling penting. Sehingga apabila orang tuanya rajin berjamaah, ya, orang tuanya juga ikut menghafalkan Al-Quran, mau tidak mau anaknya mesti ikut. Karena lingkungan itu yang membentuk adalah orang yang paling punya wewenang. Siapa? Yang punya wewenang itu adalah orang tua. Kalau di rumah, kalau di sekolah, guru. Jadi kalau gurunya sudah bagus teladannya, kalau orang tuanya sudah bagus teladannya, maka mau tidak mau akan terbentuk sebuah lingkungan yang baik. Lingkungan yang positif, lingkungan yang sehat, tanpa kita sadari, tanpa terasa, akhirnya anak-anak menjadi baik dengan sendirinya. Berkat apa? Berkat contoh dan suri tauladan. Itulah makanya Rasulullah disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu akhlaknya sangat mulia, artinya Nabi selalu memberikan contoh terlebih dahulu. Meniru kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi kalau seandainya orang tua ingin sekali anaknya menghafal Quran, jangan banyak-banyak nyuruh, tetapi orang tuanya harus mulai menghafal Quran dulu. Enggak usah banyak-banyak, kan sudah hafal Al-Fatihah sudah hafal, An-Nas sudah hafal, 3 Qul kan sudah hafal semua itu. Ayat-ayat ruqyah sudah hafal, ayat-ayat tahlil juga sudah hafal, apalagi nambah dikit-dikit aja, yang penting menghafal kan. Memberikan contoh, yang penting kan seperti itu. Nanti kan tanpa terasa lama-lama hafal-hafal sendiri kan begitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, doa. Jadi supaya kita itu jangan sekali-kali punya pikiran, oh anakku itu iso apik ya, sebab aku. Kalau guru kan, kamu kalau bukan saya ngajar, kamu nggak akan bisa pandai, nggak boleh begitu. Karena kita ini sebagai manusia hanya wasilah saja. Intinya semuanya milik Allah, bukan milik kita. Ilmu bukan milik kita. Kita hanyalah menyampaikan saja. Wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin. Rasul-rasul itu semuanya hanyalah menyampaikan saja kepada masyarakat. Makanya tidak boleh kita mengatakan, oh dia baik karena saya nggak bisa. Walaupun kita ngasih teladan, walaupun kita ngasih penghargaan, tetapi tetap semuanya itu harus diniatkan karena Allah. Makanya nanti ketika proses memberikan penghargaan, itu harus diikuti dengan kalimat-kalimat yang baik. Contoh, Masya Allah, bagusnya gitu kan. Masya Allah pandainya gitu, subhanallah, diikuti kalimat-kalimat itu. Karena apa? Karena itu semuanya adalah memang bentuk pentakziman, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini kalau Nabi Ibrahim ya ceritanya dengan istrinya yang bernama Siti Sarah ya, dengan Ismail ketika itu yang dibuang di tengah padang pasir. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya itu, Nabi Ibrahim ditanya sama istrinya, kamu meninggalkan saya sama Ismail ini atas keinginan kamu atau atas perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan semuanya atas perintah Allah. Kalau begitu tinggalkan saya dengan Ismail di sini. Terus Nabi Ibrahim meninggalkan dalam keadaan hati yang gundah gulana, dalam keadaan hati yang cemas seperti itu, sambil berdoa minta kepada Allah. Gimana doanya itu? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim farzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Jadi ya Allah jadikanlah anak-anak keturunanku ya mereka yang mendirikan sholat. Jadi mohon kepada Allah. Akhirnya Allah tolong. Allah tolong.
Sampai hari ini kita bisa menikmati hasilnya. Tempat itu menjadi tempat pusat ibadahnya manusia. Dan di situ juga ada air zam-zam. Semua berkat doa. Kalau praktek untuk anak-anak bagaimana? Anak-anak kadang-kadang nakal bukan karena nakal. Mungkin di situ ada unsur-unsur makhluk yang tidak benar. Makanya kadang-kadang perlu dibuatkan air ruqyah. Air ruqyah itu air doa. Jadi ibu-ibu kalau masak itu ya, buat air. Itu biasanya bagus kalau dibuatkan atau disisipkan dengan air doa. Supaya anak-anak kita itu tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang negatif, makhluk-makhluk yang jahat tersebut. Jadi ketiga hal ini tadi yang saya sampaikan, pertama kali adalah penghargaan ya. Yang kedua suri tauladan, yang ketiga adalah doa. Kalau ini kita amalkan, insya Allah akan lahir anak-anak yang sangat rapat dengan orang tuanya, sangat rapat dengan gurunya. Apabila sudah sangat rapat dengan kedua orang tuanya ataupun dengan gurunya, maka sangat mudah sekali kita untuk mendidik mereka. Ya, karena ilmu itu akan sampai kepada anak-anak apabila hubungan kita sangat-sangat bagus. Antum perhatikan aja kalau nggak percaya di sekolah atau di pondok, nilai yang paling buruk karena murid itu nggak senang sama gurunya, betul tidak? Nah, jadi gitu. Kalau guru itu disukai sama murid, mesti nilainya naik-naik semuanya, bagus-bagus semuanya. Jadi itu sebabnya penting sekali sebelum kita itu mulai ke program menghafalkan Al-Quran, yang perlu kita suburkan adalah jiwa anak-anak kita terlebih dahulu dengan 3 hal tadi. Yang pertama penghargaan, yang kedua suri tauladan, dan yang ketiga adalah doa. Saya pikir untuk sesi pertama itu dulu, Ustaz. Ya, oke. Baik, terima kasih Ustaz pencerahannya. Ini juga menjadi perhatian para orang tua gitu ya, yang ingin putra-putrinya hafal Al-Quran, bukan hanya menyuruh saja, bukan hanya menitipkan ke pondok pesantren, ke sekolah-sekolah Islam, tapi juga memberikan teladan sejak sekarang gitu ya. Orang tuanya yang berusaha menghafal dulu Al-Quran, bukan hanya menyuruh gitu. Poin pentingnya tadi termasuk juga ada 3 hal. Yang pertama tadi penghargaan, yang kedua teladan, yang ketiga adalah doa. Ustadz ingin memperdalam tadi yang Ustadz sebutkan, kalau menjadi permasalahan saat ini kayaknya banyak sekali ya, ini. Berkaitan yang Ustadz sebutkan tadi, anak yang kecanduan game online, kecanduan gadget, ataupun juga karena di masa COVID ini sekolahnya dari rumah, akhirnya terbiasa dengan tidur yang tidak teratur, malamnya tidak tidur, tapi tidurnya pas pagi dan lain sebagainya gitu ya. Padahal orang tua ini ingin merubah anak-anaknya, tapi banyak yang kesulitan. Tadi poin pertamanya dari Ustadz tadi adalah bentuk penghargaan ataupun juga kata-kata yang harus disematkan kepada orang tua. Nah, penghargaan yang seperti apa Ustaz yang memang tepat ini? Terkadang ada orang tua itu yang memberikan penghargaan dengan reward gitu ya, dengan sesuatu yang diberikan. Tapi sebenarnya yang paling tepat menurut Ustaz seperti apa penghargaan ini Ustaz? Penghargaan biasanya itu ukurannya adalah keperluan, ya, bukan keinginan. Kalau keinginan itu susah untuk diukur. Jadi kita ingin apa? Ingin ini, ingin itu nggak bisa diukur itu. Kadang sudah pingin ini udah keturutan, udah terpenuhi ya, masih pingin lagi, masih pingin, nggak ada ukurannya. Tetapi kalau keperluan itu bisa diukur. Jadi makan seperlunya, sebagainya. Ibadah itu bukan keinginan, tetapi keperluan. Contoh penghargaan yang baik. Penghargaan kita yang baik apa contohnya? Misalkan begini. Nanti kalau Ananda hafal Quran, ayah akan ajak pergi umroh. Oh, ya. Itu kan motivasi. Akhirnya orang tuanya kan nabung gitu. Jadi duitnya itu kan nggak habis untuk beli yang macam-macam gitu kan. Wah ini mau umroh ini. Tapi kan nggak mungkin orang hafal Quran dalam waktu beberapa hari selesai, kan nggak mungkin itu. Berarti kan perlu waktu berapa tahun, kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan begitu. Kalau umroh misalkan ongkosnya 30 juta. Nah 30 juta itu kita nabung berapa lama? Mungkin 5 tahun atau 6 tahun kan. Jadi duit kita justru tersimpan di situ. Itu bentuk-bentuk penghargaan yang positif. Jadi kita memotivasi anak, kita kasih begini,
Bukan hanya umroh nanti, setelah umroh kita bisa berangkat ke Turki, melihat bagaimana kejayaan Islam di bekas Daulah Islamiyah Utsmaniyah dulu, kemudian ke Mesir ya, kemudian ke mana ya, Syria ataupun ke tempat-tempat yang lain ya. Nah ini kan anak jadi senang, termotivasi, tapi enggak langsung. Jadi penghargaan yang sifatnya itu adalah berbentuk keperluan, bukan berbentuk keinginan. Misalkan gadget, kalau gadget gimana? Gadget itu keinginan atau keperluan? Gadget itu ya dikatakan keinginan ya ada di situ, keperluan ya banyak di situ. Karena zaman sekarang ini orang beli belanja apa sebagainya itu nggak ke pasar sudah, belanja online kan begitu. Nah, nanti baru kita akan bahas, kita pilah-pilah yang mana yang keinginan, yang mana yang keperluan, itu yang harus kita pandai-pandai untuk mengurusnya, kan begitu. Nanti ada pembahasan sendiri itu, bagaimana supaya anak itu jangan sampai terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan dengan gadget. Kalau saya sendiri misalkan anak saya larang, kamu nggak boleh pegang gadget, pegang HP nggak boleh. Itu justru bagi saya itu sesuatu yang bahaya bagi saya itu. Karena saya takut nanti suatu ketika nanti dia ketemu sama kawan-kawannya di luar sana yang saya nggak tahu, kemudian diajari kawan-kawannya nggak benar, tapi kalau ketemu sama saya kan dia nggak ngaku. Diam-diam di belakang. Diam di belakang, tapi itu lebih bahaya. Lagi bagus kalau dia misalkan saya kasih waktu silahkan main game ataupun silahkan buka HP seperlunya. Tapi kan di depan saya. Jadi saya semua tahu apa yang dilakukan saya tahu. Tapi kan terkontrol. Daripada saya larang semuanya tapi kemudian di belakang dia justru membuat sesuatu yang lebih bahaya di situ. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur antara keinginan dengan keperluan itu supaya jangan sampai anak-anak itu bermasalah gitu ya. Bermasalah karena tidak bisa mengatur keinginannya dan juga keperluannya. Ada 3 hal lagi sebetulnya nantinya kalau nanti waktu di ininya saya akan sampaikan 3 pola asuh yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Saya teruskan atau gimana? Oh ya, monggo, mungkin sekalian boleh ditambahkan Ustaz. Oke. Ada 3 pola asuh yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib untuk anak-anak kita ini ya. Untuk orang tua juga. Supaya kita paham. Ini bukan hadis tapi athar. Karena ini adalah perkataannya para sahabat. Yang pertama, didiklah anak kamu itu seperti raja. Pertama. Yang kedua, didiklah anak kamu itu seperti pelayan. 2. Yang ketiga, didiklah anak kamu itu seperti sahabat. Kata-kata ini cuma seperti itu. Saya berusaha untuk menerjemahkan, mencari apa maksudnya. Menurut saya kira-kira begini. Anak itu dididik seperti raja kapan? Yaitu ketika anak masih belum bisa ngomong dan masih belum bisa berpikir dengan sempurna. Berarti umurnya maksimal 5 tahun ke bawah. Jadi minta susu dikasih, minta makanan dikasih, apapun yang diminta kita kasih. Kenapa? Karena dia masih belum mampu. Ngomong aja masih belum bisa. Berpikir rasional juga masih belum bisa. Makanya harus diposisikan dia seperti seorang raja. Itu yang pertama. Jadi ada umurnya. Kapan? Sejak lahir, sejak dalam kandungan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai umur 5 tahun. Yang kedua, anak dididik seperti seorang pelayan. Kapan itu? Ketika usianya 5 tahun sampai anak itu menuju ke akil balik. Kenapa anak kita didik seperti seorang pelayan? Karena ketika seorang anak itu sampai kepada umur akil balik, di situ dosa dan pahala dia sendiri yang akan menanggung. Islam itu isinya cuma 2. Kalau tidak perintah ya larangan. Tapi Islam itu punya alasan kenapa disuruh dan kenapa dilarang. Arak dilarang karena merusak akal. Sholat diperintahkan karena apa? Di situ tempatnya sebuah kebahagiaan, kedamaian. Kan begitu. Malah digambarkan di dalam hadis itu orang kalau sholat seperti orang mandi kan begitu. Kalau kita mandi kan jadi bersih kan. Nah ini jadi
kita membiasakan anak-anak kita itu dengan perintah dan larangan, tetapi harus diikuti dengan alasan-alasan yang rasional. Itulah yang dimaksud dengan asuhlah anakmu seperti seorang pelayan. Ya kan pelayan kan kita suruh, kadang kita larang, kan begitu. Sama anak kita juga begitu, kita suruh kadang-kadang. Dan juga kadang-kadang juga kita larang. Kenapa kita suruh dan kenapa kita larang? Kalau dalam Al-Quran, apakah ada contohnya? Ada. Contohnya begini, ketika Luqman ya berkata kepada anaknya, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Kenapa? Enggak boleh syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana kok? Di mana letak besarnya? Ya Allah yang menciptakan semua alam ini, kok kamu sembah selain Allah, itu bentuknya kezalimannya di situ. Jadi Al-Quran itu selalu memberikan alasan-alasan terhadap semua permasalahannya. Dan alasan inilah yang harus kita jelaskan kepada anak kita. Kenapa ini boleh dan kenapa ini tidak boleh. Ini yang kita masukkan dengan anak kita asuh dengan perintah dan larangan seperti seorang pelayan. Nah yang ketiga, anak kita asuh seperti seorang sahabat. Maksudnya apa? Ketika anak sudah mencapai akil balik, tidak boleh kita asuh mereka seperti seorang pelayan. Harus diasuh seperti seorang sahabat. Kita tanya, harus rasional. Ini kenapa kamu lakukan? Ya, seperti mana Rasulullah dengan sahabatnya. Ditanyakan dulu sebelum diambil sebuah keputusan. Ini kenapa, ini kenapa. Inilah sahabat, sehingga timbul penghargaannya tadi itu. Bisa dipahamin ya? Jadi itu yang saya maksudkan, 3 hal tadi. Yang pertama kali, anak diasuh seperti seorang raja. Maksudnya apa? Maksudnya karena anak itu usianya masih kecil, usia 5 tahun ke bawah. Yang kedua, anak kita asuh seperti seorang pelayan karena memang dia perlu untuk dibimbing, perlu dirasionalkan. Tidak boleh asal disuruh, tidak boleh asal dilarang, kecuali mesti melalui proses rasionalisasi. Difahamkan, kenapa boleh, kenapa enggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru anak kita asuh seperti seorang sahabat. Karena memang dia sudah bisa berpikir sendiri. Dia sudah mukallaf, sudah mumayyiz. Bisa berpikir secara rasional dan secara logik. Jadi 3 pola asuh inilah yang perlu kita tanamkan kepada orang tua. Sehingga dengan cara-cara seperti ini nanti kita tidak ngawur ya. Tapi ada pola-polanya, ada batas-batasannya kapan anak itu siap untuk kita asuh sesuai dengan kemampuan umurnya masing-masing. Ya, baik. Ya, terima kasih Ustadz. Itu tentu menjadi ilmu ya untuk mitra muslim di rumah ataupun juga yang sore hari ini mengikuti siaran kita melalui Suara Muslim TV ya. Di sore hari ini Anda bisa menerapkan poin yang disebutkan tadi berkaitan dengan seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, mendidik anak seperti raja dengan usianya yang pas, kemudian seperti pelayan, dan yang ketiga didik seperti sahabat. Dan poin di awal tadi juga penting sekali untuk diterapkan, artinya bukan hanya kita ingin saja putra-putri kita menjadi seorang penghafal Al-Quran, tapi bagaimana ada satu tadi penghargaan, kemudian yang kedua ada teladan, ada juga yang ketiga adalah doa gitu ya, yang saat ini mungkin juga banyak sekali dilakukan oleh orang tua gitu ya, ingin sekali menghafal Al-Quran putra-putrinya menjadi hafidh-hafidhoh, tapi orang tuanya yang tidak menghafal. Ternyata keinginan orang tua dibebankan kepada anaknya sehingga menjadi beban juga untuk lembaga pendidikan gitu Ustaz ya. Nah berkaitan poin kedua tadi tentang teladan Ustaz. Harusnya sebagai orang tua ini memberikan teladan ini sejak kapan Ustaz? Apakah sejak usia dini, usia yang mungkin masih belum bisa benar-benar mungkin masih mengajari bicara dan lain sebagainya, ataukah ketika anak ini sudah ngerti diajak ngomong dan lain sebagainya, Ustaz, monggo. Untuk teladan itu sebetulnya bagus sebelum kawin, Ustaz. Sebelum menikah, Ustaz. Artinya memilih pasangan yang tepat, Ustaz. Betul. Jadi kalau kita ingin sekali punya anak yang hafal Quran, ya carilah istri yang hafal Quran. Masya Allah. Sama juga ketika seorang perempuan sudah hafidhoh, carilah suami yang punya hafalan juga. Atau kalau tidak pun sekurang-kurangnya suaminya itu paham bahwasanya istrinya itu punya tanggung jawab untuk mengamalkan hafalan Qur'annya. Kadang banyak sekali ini ada perempuan sudah hafal Quran, dapat suami yang tidak paham dengan keadaan istrinya. Akhirnya hafalannya malah hilang semuanya, enggak malah bertambah, malah berkurang hafalannya.
Jadi penting sekali kalau kita misalkan memberikan teladan itu dimulai dari awal. Dari awal itu ya dari sebelum kita menikah. Jadi teladan sepanjang hayat. Jadi kalau istilah kita itu long life positive learning. Long life positive learning itu sepanjang, selama-lamanya. Tidak hanya ketika anak lahir, tidak begitu. Sejak sebelum anak itu lahir kita sudah berikan teladan. Karena anak itu akan ikut. Anak akan ikut. Ada hadis begini yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi kesuciannya itu bisa menjadi Majusi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Yahudi. Padahal itu yang paling mahal dalam diri manusia itu adalah agama. Itu bisa ditukar. Oleh apa? Oleh 3 hal. Yang pertama, usaha yang berterusan, konsisten. You hawida yumajjisa yunasiratu fil mudhari. Artinya prosesnya tidak sebentar. Mendidik anak itu lama waktunya, long life learning. Tidak bisa sebentar, tapi lama waktunya. Yang kedua, ada sistem. Enggak asal-asalan. Kalau sekolah ada kurikulumnya, kalau rumah ya ada moral-moralnya. Enggak bisa anak makan pakai tangan kiri. Apa boleh begitu? Kan enggak bisa. Enggak terima orang tuanya kan. Di masyarakat ada orang mencuri seenaknya. Apakah terima masyarakat terima begitu? Kan enggak bisa kan? Berarti kan ada moral, ada sistem yang ditanamkan di situ. Dan yang ketiga, ada bentuk komunikasi yang bukan hanya saya saja, tetapi interaktif, dialog, bukan monolog. Dialog itu ayahnya ngomong, anaknya ditanya, paham atau tidak? Gurunya ngajar, ditanya muridnya, paham atau tidak? Kalau ketiga hal ini, konsistensi atau istiqomah, kemudian sistematik, kemudian ada dialog, ini berlaku dalam waktu minimal 10 tahun, agamanya berubah itu. Yang tadinya itu dia tuh Islam jadi kafir. Kalau kafir terlalu keras, non muslim. Nah, begitulah. Jadi itu hadisnya seperti itu sebetulnya. Jadi kita merubah anak-anak itu tidak bisa sebentar. Makanya teladan itu nggak bisa ditetapkan kapan gitu nggak. Teladan itu ya harus panjang waktunya. Dimulai dari sebelum menikah sampailah dia punya anak, bahkan sampai dia meninggal. Gitu. Insya Allah. Ya, penting sekali berkaitan dengan teladan ini saja. Poin pentingnya berkaitan dengan teladan tadi. Yang pertama adalah sejak memilih pasangan gitu ya. Masya Allah. Baik, saya buka sesi pertanyaan para jamaah yang hari ini hadir. Para bapak ataupun juga ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang ingin bertanya langsung ke Ustaz Muhammad Marzuki Ihsan. Kami persilahkan, monggo boleh angkat tangan. Bapak yang ingin bertanya ataupun juga ibu yang ingin bertanya langsung kami persilahkan. Ada atau belum? 1? Iya, belum ya. Mau nanya? Oh, baik, kami persilahkan Mas Bayin ya. Boleh di sini atau maju Mas? Ya, biar lebih jelas, biar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya Ustadz, kalau misalkan ada seorang anak yang sudah kita motivasi untuk menghafal, tapi kita juga sudah memberi teladan untuk menghafal, tapi tetap dari sikap anak itu tidak bisa mengikuti apa yang kita inginkan Ustadz untuk menghafal, itu gimana Ustadz? Apakah pernah ada kejadian seperti itu Ustadz? Dan cara mengatasinya bagaimana untuk anak seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Mas Bayin tadi Ustadz yang bertanya. Begini Ustadz, menghafal Quran itu gampang Ustadz. Yang susah itu menjaganya Ustadz. Jadi itu ditanamkan betul-betul. Menghafal Quran itu gampang, yang susah itu menjaganya. Artinya yang perlu kita bangun dalam jiwa anak-anak itu adalah kalau dia sudah hafal Quran, dia harus berani menjaga Quran itu sepanjang hidupnya. Menanamkan sikap seperti ini itu susah. Makanya perlu waktu, perlu proses. Tidak bisa kita langsung target setahun, 2 tahun. Kadang-kadang anak di pondok itu sepertinya ngafalnya sedikit, nggak apa-apa, diterima, dihargai. Ketika nanti ternyata hatinya sudah terbuka, Allah sudah memberikan dia kemudahan, sebentar selesai hafalan itu. Jadi nggak bisa diprediksi seperti itu. Tetapi ketika anak sudah betul-betul termotivasi dengan hafalannya, dia akan insya Allah istiqomah untuk menjaga Al-Quran sepanjang hidupnya. Tapi tiap-tiap anak nggak akan sama. Kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan. Makanya yang tadi munakosah tadi beberapa orang, ada 6 orang itu tidak sama. Tapi semuanya harus munakosah. Mungkin startingnya itu kayak sepeda motor Yamaha gitu ya. Cepat, yang satunya Honda.
lambat dia. Tapi yang Yamaha lama-kelamaan kehabisan kehabisan power dia, kekuatan. Yang Honda malah semakin panas. Ketika finish, Honda malah lebih duluan sampai tempat finish kan begitu. Jadi ini yang saya maksudkan, jangan kita fokus kepada menghafalnya, tapi yang kita bangun adalah pada proses menghafalnya itu, membangun karakter anak. Ketika anak itu sudah mau menghafalkan Al-Quran, dia punya tanggung jawab untuk mengulang. Inilah yang Nabi lakukan. Ketika para sahabat menghafalkan Al-Quran, mengulangnya di mana? Enggak di masjid, sambil mengembala unta, sambil menanam kurma, sambil mengembala kambing, kuda dan sebagainya, kan begitu. Di mana-mana. Kenapa? Sudah punya tertanam di dalam dirinya itu untuk selalu menghafalkan Al-Quran. Jadi jangan masuk masjid menghafal. Kalau di rumah enggak begitu. Dimanapun itu kita tetap punya tanggung jawab untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, sikap seperti ini tidak mudah. Perlu proses yang lama. Inilah yang kita namakan tadi untuk kita tanamkan dalam jangka yang lama dengan pendekatan positif learning itu. Supaya anak enggak terasa, tetapi dia menikmati prosesnya itu. Nah gitu Ustaz. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Bayin. Ustaz, ini saya mencoba mungkin pertanyaan umum yang biasanya juga sebagian besar warga Surabaya, Sidoarjo ataupun juga yang lainnya ini mungkin merasakan. Berkaitan dengan kesibukan orang tua yang laki-laki kerja, perempuan juga kerja. Di sisi lain pengen menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren, mungkin juga salah satunya ke pondok pesantren Super Tahfidz ini Ustaz. Kira-kira poin pentingnya yang harus dipersiapkan oleh orang tua itu apa dulu Ustaz? Apakah apakah kalau misalkan contoh yang di Super Tahfidz ini, apakah harus anak ini memiliki modal hafalan dulu ataukah sebenarnya tidak masalah? Monggo Ustaz. Kalau di metode kita itu anak nggak bisa baca, nggak bisa menulis itu bisa hafal Quran. Nah, itu Super Tahfidz begitu metodenya. Jadi nggak masalah, walaupun dia nggak bisa baca Al-Quran, bawa aja ke sini nanti kita akan ajari. Dan kita nggak akan paksa. Kadang anak-anak itu sebetulnya bukan nggak mau menghafal, dia masih belum terpanggil untuk menghafal. Dan itu harus kita bangunkan, kita bangun, kita bina. Tapi ketika dia sudah menikmati, merasakan nikmatnya menghafal Quran, itu susah dihentikan itu. Jadi makanya contoh metode menghafal ini. Saya bacakan misalkan ya di Super Tahfidz ini. Namanya metodenya metode taktik. Taktik itu dipotong kalimatnya, ayatnya, tapi berdasarkan bunyi, bukan suku kata. Perbedaannya kalau suku kata itu begini. Contoh ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau suku kata begini, Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Saya ulang. Kalau suku kata begini, Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Ini namanya suku kata. Tapi kalau bunyi enggak begitu. Satu bunyi bis, dua bunyi mil, bismil, tiga bunyi la, bismillah. Kita potong ikut bunyi atau ikut bacaan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Baru kita jadikan satu, kita gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semakin perkataan itu, ayat itu kita potong ikut bunyi seperti ini, itu semakin bagus. Kenapa? Karena tajwidnya semakin jelas, makhrajnya semakin jelas, sifat hurufnya semakin jelas. Dan perlu diingat, anak-anak itu sebetulnya tidak menghafal. Khususnya anak-anak yang masih TK ya, umurnya masih 6 tahun ke bawah, itu tidak menghafal. Tetapi mereka itu sebetulnya mengikuti bacaan, menirukan bacaan dari gurunya. Sama ketika dulu pertama kali Al-Quran turun kepada Rasulullah, itu belum ada tulisannya. Maka di dalam surah Al-Qiyamah disebutkan, Ya Muhammad la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Apabila sudah kami bacakan Quran itu, maka kamu ikutilah bunyinya atau bacaannya. Jadi Nabi mengikuti bunyi atau bacaan dari Rasulullah. Setelah dapat, Nabi ajarkan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat sebagian yang bisa menulis, para sahabat menuliskan itu ayat-ayat itu. Contohnya Zaid bin Thabit, kan begitu. Yang nggak bisa menulis, ya menghafal. Mereka hafal tapi nggak bisa menulis. Dan bahkan di zaman Rasulullah itu ilmu tajwid belum ada. Tetapi bacaan bertajwid sudah ada. Ilmu tajwid baru ada itu setelah Rasulullah meninggal 230 tahun di zamannya Khalifah Abbasiyah.
Zaman Nabi Muhammad nggak ada, ilmu tajwidnya belum ada. Tapi bacaan bertajwid sudah ada, artinya para sahabat betul-betul mengikuti bacaan setiap ayat itu seperti Rasulullah. Rasulullah seperti malaikat Jibril seperti Allah, kan begitu. Tabiin juga ikut bacaan para sahabat dan seperti itu terus-terusnya. Makanya Al-Quran itu tidak akan pernah bisa diajarkan kecuali harus ada gurunya. Oh, jenengan mengatakan kalau saya bisa belajar lewat YouTube. Kalau jenengan lewat YouTube misalkan begitu ya, salah, apa YouTube-nya bisa benerin kalau kita salah? Gak bisa kan? Gak bisa. Makanya inilah kita ini semuanya belajar Quran bisa membaca bukan karena apa-apa, tapi mesti ada seseorang yang mengajari kita. Nah, jadi guru. Oke, baik. Poin pentingnya sudah kita dapatkan dan terakhir Ustadz, karena juga terbatasnya waktu di sore hari ini, kalau mungkin orang tua di sore hari ini yang mendengarkan siaran kita, mitra muslim dimanapun Anda berada ataupun juga melihat tayangan kita di YouTube Suara Muslim TV, kira-kira usia berapa Ustadz yang bisa dititipkan di pondok pesantren Super Tahfidz ini dan bagaimana caranya? Mungkin Ustadz ingin memberikan pesan kepada mitra muslim yang sore hari ini mendengarkan siaran kita, Ustadz. Oke, terima kasih. Pondok pesantren kita ini kita khususkan untuk anak-anak tamatan SD minimal ya. Kalau tamatan SMP, tamatan SMA juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi bisa daftar walaupun nggak bisa ngaji, nggak bisa baca, tetap kita terima. Tidak ada tesnya. Yang penting minat mau belajar. Ya itu dicatat itu, minat mau belajar, minat mau menghafal. Di luar sana banyak sekali orang yang punya kesempatan, punya waktu yang luang, tetapi nggak punya minat. Yang membedakan kita itu sebetulnya bukan masalah kesempatannya, bukan sibuknya, tapi minatnya. Jadi kalau kita minat, insya Allah semuanya akan bisa kita capai ya. Kita idza sadaqal azmu wa hasabil. Apabila kita itu punya minat yang kuat, azam yang kuat, maka banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita capai gitu ya. Kalau seandainya misalkan tidak mampu, ya kita punya skim. Punya skim, jadi bayarlah semampunya. Yang penting bayar. Kenapa? Yang penting bayar. Orang tua itu kalau mau bayar untuk anaknya, rezekinya semakin lancar. Nah, begitu. Jadi jangan sampai orang tua itu tidak membayar, itu nggak bagus. Kenapa? Karena rezekinya jadi tersendat nanti. Karena dia nggak punya tanggung jawab untuk membiayai anaknya. Semakin dia membiayai anaknya, semakin lancar rezekinya. Kenapa? Karena dia semakin semangat untuk bekerja. Terus kurikulum di sini itu KMMI, jadi Kuliatul Mukri'in. Jadi tahfidnya 70%, terus kemudian sisanya adalah KMI. KMI itu kurikulum yang kita ambil dari Gontor dan juga ada pelajaran kitab turos atau dalam istilah saya dulu itu kitab kuning ya, kitab kuning. Jadi memberikan makna dengan dengan makna gandul atau gantung itu. Jadi 70% untuk tahfidz Al-Quran, kemudian anak-anak juga diajari bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin dan seterusnya seperti itu insya Allah. Caranya Ustadz mungkin ada nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar atau kemana Ustadz? Bisa dibuka saja di website kita, Yayasan Super Tahfidz Indonesia ataupun Pondok Pesantren Super Tahfidz seperti itu. Oh, oke. Nanti bisa mendaftar melalui di sana saja. Bisa. Bisa dicatat mitra muslim di www.yayasansupertahfidz atau nanti googling saja ya, Pondok Pesantren Super Tahfidz, nanti akan menemukan informasinya. Dan semoga Bapak dan Ibu mitra muslim salah satu yang nantinya bisa menitipkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Super Tahfidz ini. Ustadz, di akhir ini untuk semakin menambah berkahnya kajian di sore hari ini, mohon berkenan menutup dengan doa Ustadz. Baik, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesabaran, kekuatan di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Muhammad Marzuki Ihsan, Master Trainer di Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Pengasuh dari Pondok Pesantren Super Tahfidz di sore hari ini, Mitra Muslim. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama dan juga untuk semua jamaah hadirin yang dirahmati Allah di sore hari ini. Dan mari kita tutup dengan membacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih untuk semua Mitra Muslim yang menyimak siaran kita dan sampai jumpa di Safari Ramadan yang akan datang setiap hari jam 4 hingga 5 sore di bulan Ramadan. Dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.